Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, asdaqul hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saya hormati dan muliakan para asatidz, para orang tua, segenap pengurus dan jamaah Masjid Al-Anwar yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa hadir dalam rangka penutupan sementara pengajian rutin malam Sabtu yang biasa diadakan di masjid kita ini. Judulnya penutupan sementara, bukan penutupan selama-lamanya. Kalau penutupan selama-lamanya namanya pembubaran pengajian. Bubar aja udah. Kenapa sih ditutup? Hampir semua majelis taklim yang ada di lingkungan kita menjelang bulan Ramadan, karena untuk mempersiapkan diri kita. Nanti di Ramadan kita tempur habis-habisan untuk ibadah. Pengajian banyak juga tetap di Ramadan. Sering saya sampaikan di Masjid Istiqomah itu setiap subuh terus ngaji dari hari pertama Ramadan sampai 25 Ramadan. Itu ngaji juga. Malam saat sholat taraweh, selepas taraweh sebelum witir ada ceramah. Itu kan hakikatnya ngaji yang majlis taklim juga. Cuma kadang-kadang orang kita kira habis sholat taraweh diumumin sama pengurus masjid, malam hari ini sebelum kita melanjutkan sholat witir, kita dengarkan Mau'izatul Hasanah yang di belakang ngomong iya. Lambat dah. Padahal itu kesempatan kita hadir di majelis ilmu yang kalau di luar Ramadan bisa tiap pekan kita datang. Maka persiapkan mental dari sekarang, persiapkan ilmu, persiapkan tekad. Niatin Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Nah, tadi Bang Alam pesan singgung masalah malam nisfu Sya'ban. Insya Allah tanggal berapa itu malam nisfu Sya'ban? Tanggal 8 ya, 8 Maret malam tanggal 3 hari Jumat, Sabtu tanggal 4, 5 Minggu, malam Kamis berarti. Nah, sudah menjadi sebuah kebiasaan di kampung kita. Kalau malam nisfu Sya'ban itu pada datang ngumpul di masjid ataupun di mushola. Yang dianggap malam nisfu Sya'ban itu kata ulama malam 16, malam 15 dan malam 14, 3 malam tuh. Cuma di kampung kita biasanya malam 15, jadi malam Kamisnya. Ada di kampung sebelah malam 16, malam Jumatnya. Ada yang malam 14, malam Rabunya. Ini tetap dianggap nisfu Sya'ban karena nisfu Sya'ban itu pertengahan bulan Sya'ban artinya. Kenapa pada kumpul datang ke masjid mushola? Karena pada malam itu ini adalah malam yang sangat luar biasa. Ada satu kitab khusus yang dikarang oleh Dr. Hasan al-Makhluk berkaitan dengan fadilah keutamaan malam nisfu Sya'ban. Di antaranya pada malam hari itu Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmatnya. Allah berikan banyak fasilitas-fasilitas buat hambanya.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fahal min mustaghfirin aghfirullah. Fahal min mustarzikin arzuqah. Fahal kada, fahal kada, fahal kada." Di malam ada enggak yang minta ampun kepadaku, aku ampunin. Di malam ada enggak yang minta tambahan rezeki, aku tambahin. Di malam ada enggak yang minta sesuatu, minta aku kasih. Yang punya hajat besok malam Kamis tanggal 8 datang, jangan sampai nggak datang di masjid musola. Pak Ustadz kan bisa sendiri, iya bisa sendiri. Cuma kalau kita kumpul di masjid musola, bareng orang-orang, bareng berjamaah, dalam sebuah riwayat dikatakan doanya 40 orang sama dengan doanya satu orang wali yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sendirian doa kepada Allah belum tentu diterima, 50-50, bisa diterima, bisa kagak. Ya emang dosa kita banyak. Karena sebuah riwayat tuh menceritakan ada orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, bagaimana doanya bisa diterima oleh Allah? Karena makanannya makanan haram. Baju yang dia pakai baju yang haram. Perilaku yang dilakukan adalah perbuatan-perbuatan yang haram. Bagaimana doanya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita ngaku gak banyak dosa? Banyak gak dosa kita? Banyak. Yang kita makan kira-kira ada yang haram apa kagak? Ada. Mungkin ada. Yang kita pakai ada gak yang haram? Bisa jadi ada. Lalu bagaimana doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dengan kita berkumpul di masjid di musola, doa kita digabungkan dengan yang lain menjadi doanya satu orang wali yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta dosa kita banyak, minta ampun kepada Allah. Rezeki terasa seret, minta tambahan rezeki dari Allah. Usaha kurang lancar, supaya minta dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta mau kawin lagi, minta. Jika apa-apa. Jika kalian tampang-tampangnya ada pengen nikah lagi kan? Ada nggak kira-kira? Gua ada. Bukan main. Minta. Gak apa-apa minta. Ya kalau dikabul alhamdulillah ya kan. Kalau yang gak dikabul tahun depan minta lagi. Begitu. Apapun yang kita pengen minta kata Allah Subhanahu wa taala. Ini malam spesial. Baginda Rasulullah SAW sengaja lagi tidur, teringat ini adalah malam nisfu Sya'ban, buru-buru berangkat ke makom, buru-buru dia bangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai istrinya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Ya Rasulullah, kenapa ini? Kok tumben banget kayak gini?" Jawaban baginda Rasul, "Apakah engkau enggak tahu wahai Aisyah, kalau malam hari ini adalah malam nisfu Sya'ban yang Allah berikan banyak kebaikan di dalamnya." Minta. Tapi sebelum minta, perbaiki dulu diri kita. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, malam hari itu ada yang doanya tertolak, ada yang doanya tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Di antaranya orang yang memutuskan tali silaturahim. Ame saudara berantem, ame saudara diem-dieman, ame saudara melengos-melengosan, ame tetangganya main belakang-belakangan. Datengin, "Bang, saya minta maaf bang kalau saya punya salah. Minta redonya, minta ikhlasnya. Kalau ada salah maafin, kalau ada utang bayar." Maksud dilunaskan, bayar. Lepasin diri kita, jangan punya dendam. Yang kedua, wala ila'akun lil walidain, kepada orang yang durhaka kepada orang tuanya, sombong sama orang tuanya, ngelawan sama ayah ibu bapaknya. Minta maaf, minta redonya, minta ikhlasnya. Kalau masih hidup, kalau udah meninggal dunia, datangin makomnya, datangin kuburnya, doain, minta maaf, ngomong, "Mbak, ya mohon maaf ya, dulu katanya hidup, Bapak masih hidup, saya sering nyusahinnya sama Bapak, maafin Mbak, maafin."
Emang boleh ngomong begitu? Boleh ngomong begitu. Syukur-syukur dijawab, iya gue maafin. Yang ketiga, wala ila musyahidin. Allah gak bakalan terima doanya seorang pada malam hari itu yang punya dendam marah ame orang lain. Dendam marah disimpan sampai kapanpun gua gak bakalan maafin. Udah patah arang, kecewa berat, udah kecewa berat lagi. Jelasin ngape, ridoin ngape. Ngapain sih bawa yang nyakit-nyakitin di hati sampai kita mati, mau ngapain? Lepasin, bebasin, biarin. Jadi orang lebih baik dizolimi daripada menzolimi. Lebih baik disakiti daripada menyakiti. Itu prinsip kita itu. Orang Islam prinsipnya harus kayak gitu. Lebih baik dizolimi daripada menzolimi. Lebih baik disakiti daripada menyakiti. Kenapa? Kalau kita menyakiti hati orang lain, menzolimi orang lain, tidak dimaafkan oleh bersangkutan, urusannya sampai akhirat ke bawah-bawah. Udah ikhlasin. Emang kadang orang egonya gede banget sih. Ego kita nih. Gua kan tuaan. Gua kan lebih lama di sini. Gua kan Betawi. Nah, dia kan pendatang. Gua kan ustadz. Awas. Jangan gara-gara status ekonomi, jangan gara-gara status sosial kita nggak mau memaafkan orang lain. Yang nggak dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang selanjutnya, wala ila mudmini khamrin. Orang yang masih tukang mabok, nyekek botol, nyuntik obat, ngeplay dan lain sebagainya. Tobat udah, kiamat tetap lagi. Tobat. Orang lagi puyeng, lagi meriang, lagi muntah-muntah, enak gak tuh? Kagak. Bapak kalau lagi puyeng enak gak? Gak enak. Muntah-muntah enak gak? Kalau lagi begitu kita nyari obat supaya seger kan? Ini ada orang lagi seger sengaja dibikin puyeng, lagi seger sengaja dibikin muntah, kan PA itu namanya. Awas, di sini nggak ada tukang mabuk nggak ya? Mabuk minuman nggak ada ya di sini. Kalau mabuk janda ada kali mabuk janda. Kalau mabuk minuman nggak ada kayaknya ya. Mabuk janda yang ada nih. Awas, udah. Kesempatan besok malam Kamis, kenapa bacanya baca Yasin? Kenapa enggak surat Al-Baqarah? Kalau surat Al-Baqarah lu baca 3 kali, pulang jam 12 malam. Repot amat. Yasin itu sepertiga Quran. Dalam riwayat yang lain dikatakan Yasin 5 quri alahu. Bacaan surat Yasin sesuai dengan apa yang diniatkan, walaupun hadisnya ini nggak sampai derajat sahih, tapi insya Allah sebagai fadhilul amal silahkan. Yasin kita baca sesuai dengan apa yang kita niatkan. Makanya kan mintanya kan cakep banget tuh. Pertama minta apa itu? Yang umur. Panjang umur. Yang kedua, Sekian banyak. rezeki yang banyak. Yang ketiga, Tetap iman Islam. tetap iman Islam. Kan enak. Badan tua, duit banyak, agama Islam. Enak gak tuh? Enak banget, seger. Yang kagak enak, badan tua, duit kagak ada. Walaupun beragama Islam juga susah, payah, gak punya duit. Atau yang lain, duit banyak, mau gak saya kasih duit sebanyak-banyaknya hari ini, tapi besok mati? Gak mau. Atau panjang usia sampai 80-100 tahun, duit banyak, cuman murtad. Ya enak juga. Yang enak, duit banyak, Panjang umur. umur panjang, badan sehat, tetap iman Islam, bini 3, beres. Beres gak tuh?
niatin sekali lagi niatin untuk datang. Ya, kenapa dimintanya itu udah mewakili semuanya. Walaupun boleh minta yang lain nggak apa-apa, nggak harus itu doang. Nih yang mimpin niatnya itu, terus kita tambahin dengan yang lain-lain. Anaknya mau tes kerjaan, niatin. Mau ada urusan bisnis, niatin nggak apa-apa semuanya. Yang penting niatnya yang baik-baik. Ya udah, yang terakhir dah ya. Paham tuh ya nisbu saban. Jadi kalau ada orang nisbu saban itu bid'ah, nggak ada dasarnya, nggak ada dalilnya, saya jelaskan di sini bahwa hadis-hadis yang menceritakan tentang nisbu Sya'ban itu banyak. Ada yang derajatnya hasan, atau di bawahnya dhaif, atau di bawahnya lagi. Tapi kalau dikumpul-kumpulkan, itu sudah bisa dijadikan sebagai sebuah hujjah, alasan untuk kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Itu kita kumpul dari maghrib, niatnya menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Walaupun Rasulullah nggak kayak gitu caranya. Rasul nggak kumpul, ayo bersahabat kumpul di Masjid Madinah baca Yasin 3 kali, nggak begitu. Rasul hanya menganjurkan hidupkan malam nisfu Sya'ban. Caranya suka-suka kita. Bahkan ada riwayat hadis yang dhaif, yang lemah, itu kalau saya mendapatkan musalsal ijazah di pesantren Al-Khalidin Sari Hidayatullah itu, sholat namanya sholatul khair, sholat kebaikan. Itu baca kulhunya sampai 1000 kali. Kalau kuat silahkan amalin. Saya sih belum pernah amalin, jujur aja. Sejak diijazahkan sampai hari ini saya belum pernah ngamalin. Per-peran aja saya. Kagak kuat saya. Atau kalaupun nggak bisa lakuin itu, amalin yang lain. Malam itu kita sholat yang biar banyak. Kan malam Kamis kan, bukan malam Jumat, gak keganggu. Ya, amalin sholat yang banyak. Hidupkan malam itu. Dan setelah nisfu Sya'ban, kalau yang nggak biasa puasa sunnah, jangan puasa sunnah. Kecuali yang udah biasa dan rutin. Kalau yang tumben-tumbenan nggak usah. Idza baqa nisfun min Sya'ban fala tasumu. Apabila telah sisa bulan Sya'ban tinggal setengahnya lagi, nggak usah kamu puasa. Siapin fisik, lahir, batin. Kecuali yang punya utang. Kodok itu. Jangan sampai kita masuk bulan Ramadan tahun ini masih punya utang. Tahun kemarin itu utangnya tetap bayar denda. 1 mud 1 hari dendanya. Istri kita begitu tuh, misalnya istri kita kan datang bulan, punya utang 7 hari. Sampai masuk Ramadan ini tuh 7 hari belum kebayar. Maka yang 7 hari ini tetap harus dibayarkan setelah Ramadan berikutnya. Tapi plus bayar kifarat. Ada dendanya. Setahun ya 1 mud. Kalau 2 tahun lo kali aja. Kalau dari 10 tahun yang lalu kali 10. Begitu aja gitu. Hati-hati. Periksa, makan punya bini, kudu ditanya ibadahnya. Lo masih punya utang gak? Kalau gak punya utang ayo bayar sekarang. Kalau perlu gue temenin. Begitu jadi laki. Ya. Nah, kaitan dengan Ramadan, Lebaran, kalaupun ada beberapa ormas yang sudah menyatakan puasa jatuh pada tanggal 23 Maret, kita prinsip fikih yang kita pakai tunggu pengumuman pemerintah. Kalau ternyata pemerintah mengumumkan puasanya tanggal 24 Maret, ikutin. Itu ikutin pemerintah, lebih aman, lebih selamat. Kalau kata pemerintah puasanya tanggal 22 Maret, ikutin, itu lebih aman, lebih selamat. Kecuali pemerintah mengatakan puasanya tanggal 1 April, nggak usah ikutin, nggak jelas tuh, ya nggak bener, melencengnya terlalu jauh. Jadi kita orang awam ikutin keputusan pemerintah, itu aja, nggak usah bingung. Terus saya takut bingung lagi besok, pemerintah tanggal segini, kok tanggal 23, ini 24, bagaimana nih? Ya nggak usah bingung-bingung, ikutin aja pemerintah. Ente nggak punya ilmunya. Ya, kalau nggak punya ilmunya, ikutin orang yang berilmu. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Saya sebagai yang diamanatkan mengisi talim di Masjid Al Anwar ini setiap malam Sabtunya mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya, yang seluas-luasnya apabila dalam taklim mingguan kita ada banyak yang salah, yang hilaf, yang keliru atau yang nggak sengaja nyindir gitu, mohon maaf banget. Padahal saya nggak ada maksud nyindir, mohon maaf banget dah. Orang yang banyak ngomongnya pasti banyak salahnya. Ya, kalau bapak-bapak mah nggak punya salah, insya Allah ya. Apaan mau salahnya, orang diem aja. Kalau saya yang ngomong pasti banyak salahnya. Ya mudah-mudahan Allah kasih kita umur panjang. Selepas Syawal kita ketemu taklim lagi, semangat lagi agar kebaikan-kebaikan ini menjadi bekal menuju kehidupan akhirat nanti. Al-Fatihah. Puncak penutupan pengajian kita ini insya Allah di masjid kita tanggal 5 Maret subuh, hari Minggu subuh itu puncak penutupan majlis taklim kita, termasuk subuh gabungannya, termasuk juga haul almarhum almarhumullah Kiai Haji Ahmad Ribian tidak datang dah, ya datang. Oh, terus sebelum subuh udah datang ke sini, iya maju menghalang. Wafana ya karim, wafana ya rahim, wa bihaqil fatihah, bisil fatihah, bid'atil fatihah, iftah lana abwaabal khair, wa ja'alna min ahlil khair, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.